Anak muda memang sudah sepatutnya berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, seperti yang dilakukan oleh salah seorang pemuda asal Bandung ini. Anak kelahiran Sumedang ini sudah 3 tahun menekuni profesinya sebagai video editor, dari mulai editing film, company profile video, video teaser, bahkan membuat animasi efek film. Semenjak kuliah, ia tidak pernah terfikirkan untuk menjadi seorang editor karena sekolah yang dia ambil di Universitas Pendidikan Indonesia ini berjurusan seni musik yang seharusnya ia berprofesi sebagai musisi. Namun hal itu tidak membuat dirinya menyesal, bahkan semenjak keluar kuliah ia pun bekerja di salah satu perbankan yang mengantarkan kepada beberapa jabatan strategis. Bermodal ilmu dan pengalaman di mikro perbankan, ia pun sekarang sukses berbisnis online dan konveksi. Bermodalkan personal komputer, pada awalnya ia belajar menjadi desainer baju dan kaos. Kuliah itu nggak kepikiran sebagai desainer, nggak kepikiran juga sebagai editor film, sebagai editor, sebagai videografer nggak kepikiran, karena dari kuliah pun saya nggak punya device, nggak punya alat sama sekali. Saya kuliah di salah satu universitas di Bandung, dan dari kuliah pun saya, karena kuliahnya di jurusan jurusan seni musik, banyak alat-alat yang memang harus saya beli, dan dari kuliah pun saya nggak punya alat sama sekali. Bahkan keluar kuliah pun saya nggak punya alat, dan saya nggak kepikiran jadi seorang videografer punya device gitu sekarang, dari rintisan usaha seperti ini. Dan alhamdulillah, awal mula jadi seorang editor sebenarnya dari hobi sih ya. Dari hobi, saya orangnya kan pengen tahu bagaimana caranya gitu ya, bagaimana caranya ngulik ini gitu kan. Nah dari situ saya coba belajar, dari mulai modal saya beli komputer itu harga 800.000, dan itu luar biasa nge-lag-nya. Nah sudah itu saya nggak punya perangkat yang bagus dan nggak punya perangkat sama sekali yang memang mumpuni. Akhirnya kan harus punya bahan yang harus saya edit, dan akhirnya saya edit pakai handphone, bikin rekaman pakai handphone, yaitu vlog ya. Saya vlog, bikin video blogger gitu, saya edit dan saya pelajari semuanya di internet. Karena memang seorang editor itu harus bisa juga ngegambar, mungkin sebagai animator juga. Kalau biasanya saat bikin animasi itu kan harus gambar dulu di Photoshop atau di Corel. Banyak nonton TV, banyak searching juga di Google ya. Artis biasanya kan menjadi trending center ya untuk style itu. Kesulitannya lagi mungkin dari modal ya. Kadang-kadang kan pemesanan itu ada beberapa pemesanan misalkan yang memerlukan kuantiti banyak, ya kadang-kadang terpentok modalnya itu ya. Kemana nih nyari modalnya, sementara klien itu biasanya cuma bayar DP ya 50%. Pengalaman usaha bisnis, saya nggak punya pengalaman sama sekali di bisnis. Cuman saya semenjak setelah kuliah, pada saat saya kerja di perbankan, karena saya kerja di microfinance, dari mulai marketing sebagai analis kredit juga, saya mengetahui bagaimana caranya mengelola sebuah usaha, dari mulai usaha kecil sampai usaha menengah, dan manajemennya seperti apa saya pelajari. Bahkan saya kan pernah sekolah perbankan selama kurang lebih 6 bulan di Bogor, pada salah satu perusahaan bank. Saya memahami bagaimana secara prinsip menjalankan sebuah usaha.
Dan saya ternyata sebuah konsepan teori itu tidak terpikirkan bisa diimplementasikan kepada sektor usaha ini, dan ini ya berjalan begitu aja gitu. Sampai sekarang jualannya masih menggunakan marketplace. Saya buka di Lazada, Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya. Kebanyakan sih kaos polos ya, kaos polos, karena kaos polos ini memang menjadi salah satu banyak pencarian toko-toko, mungkin toko distro, toko apapun yang ingin maklun di situ, dan saya produksi kaos polos, dan sangat mudah juga untuk pengirimannya, karena sekarang pengirimannya bisa 3 hari 2 hari gitu, bahkan bisa ekspres juga untuk wilayah Jabodetabek, apalagi wilayah Bandung dan sekitarnya, bisa dikirim pakai Gojek. Selain kaos polos ada juga jaket, topi, kemeja, celana. Mungkin ya kalau misalkan celana itu nggak terlalu, paling kalau memang pesanannya banyak ya, misalkan pesanan sampai 500 piece sampai 1000 piece, itu biasanya saya produksi secara pesan. Kalau lagi sepi, nah ini dilemanya kalau sepi ya, biasanya para konveksi ya larinya ke desain ya, dia mencoba mendesain inovasi-inovasi yang memang menarik gitu. Yang tak kalah menariknya adalah para penjahitnya merupakan anak-anak jalanan yang ia rangkul di salah satu balai pelatihan kerja yang kemudian dia kelola menjadi sebuah usaha yang mampu menghidupi keberlangsungan hidup mereka. Profesi para penjahitnya beragam, mulai dari tukang ojek, pemulung, supir angkot, buruh bangunan, dan lain-lain. Teman-teman saya ini semuanya rangkulan dan binaan dari balai latihan kerja. Awalnya sih mereka itu kan kursus di sini, pikiran bahwa setelah mereka piawai dan profesional menjadi seorang penjahit ya, mau kemana gitu, itu kan harus dikonversi menjadi sebuah angka gitu. Makanya saya rangkul mereka, dan beragam sekali profesinya, dari mulai ada tukang rongsok, ada tukang ojek, buruh bangunan, banyak sekali profesi-profesi di sini yang sebelumnya memang berprofesi lain. Tarif upah yang ia bayar bahkan bisa lebih dari penghasilan biasanya, karena anak muda ini mengajarkan beberapa keterampilan lainnya, seperti membuat naskah drama film, menjadi seorang fotografer, menjadi seorang editor video, dan desainer. Biasanya curhat, kehidupan mereka mungkin lebih baik, penghasilannya pun menambah ya. Bukan hanya menjahit di sini, di samping menjahit saya ajarkan juga mereka itu terampil dalam editing video. Biasanya saya ajarkan mereka membuat skrip, membuat storyboard, membuat naskah film. Kalau misalkan ada orderan, membuat video teaser, saya ajakin syuting gitu kan. Saya ajarin memegang kamera, setting kamera seperti apa, ada pendapatan lain di samping jadi tailor di sini. Cara penjualan konveksi bajunya ia gunakan secara online dan jaringan lainnya. Bandung ini merupakan trending model ya, model baju. Banyak sekali konveksi juga di Bandung ini yang memang bersaingnya cukup cukup bersaing. Nah, kita pintar-pintar membuat sebuah desainan yang bagus, sebuah konsep yang bagus, dan menjadi seorang marketing yang memang bagus menjalankannya. Biasanya saya menjalin komunikasi dengan berbagai instansi, kantor pemerintahan, kantor swasta, dan saya coba komunikasi di situ untuk bisa memproduksi dengan skala besar.